Dewa Perang Yesikai. Bab 191. Di dalam barisan, Hephaestus merasa terganggu dengan kemunculan Cheng Yaojin yang tiba-tiba. Seseorang benar-benar berani keluar dan merusak perbuatan baiknya. Bebek di mulutnya terbang menjauh. Dia berbalik dan melihat bahwa itu ternyata seorang lelaki tua. "Alan, beraninya kau merusak kebaikanku." Hephaestus mengenali orang itu dan berteriak dengan marah. Poseidon juga mengenali Alan. Dia adalah penatua agung gereja kerajaan. Dia tidak menyangka mereka juga datang ke rumah sakit ini. Namun, dia melihat ke arah sekelompok penjaga dan beberapa tetua lainnya di belakang Dean Lake, dan dengan rasional meraih tangan Hephaestus dan berkata, "Para penjaga di rumah sakit ada di sini. Ayo cepat evakuasi." "Tidak, Ratu Dunia Bawah ada di sini. Jika kita menangkapnya, kita akan menangkap setengah dari Hades." Hephaestus sangat marah. Dia dan gereja kerajaan selalu menjaga jarak satu sama lain, tetapi kali ini, mereka malah menghalanginya. Selain itu, Ratu Dunia Bawah ada di sini, jadi Hephaestus tidak mau melepaskan kesempatan ini. Keduanya terus mengalirkan energi internal mereka untuk menghancurkan formasi tersebut. Melihat bahwa formasi itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi, keenam tetua lainnya segera datang dan bergandengan tangan dengan tetua Agung Alan untuk mengokohkan formasi. Poseidon berteriak, "Tidak, kita harus segera pergi. Begitu keadaan menjadi tidak terkendali, bahkan Tuhan kita tidak akan sanggup menanggungnya." Ada banyak pejabat tinggi dari berbagai negara yang tinggal di rumah sakit kerajaan. Jika keadaan di sini menjadi tidak terkendali, bahkan Tuhan akan berada dalam masalah, terutama beberapa politisi dari negara-negara besar. Lagi pula, Tuhan Allah hanya ada di dunia bawah, sedangkan kekuasaan politik ada di permukaan. "Baiklah, aku akan mengingatnya." Hephaestus berteriak enggan, dan bersama Poseidon, dia mempercepat sirkulasi energi internalnya. Satu dingin dan satu panas, dua kekuatan internal yang benar-benar berbeda bercampur menjadi satu, menghasilkan tenaga yang sangat besar. Dengan suara, bang, susunan lampu itu pecah. Jika bukan karena perlindungan penghalang, Su Qingyu mungkin akan terhempas oleh gelombang udara. "Alan, tunggu aku saja." Hephaestus mengutuk, dan keduanya ingin pergi melalui jendela. "Ingin pergi?" Alan mencibir, dan masih melafalkan mantra. Bersama keenam tetua lainnya, dia mengirimkan penghalang penyegel untuk melindungi Hephaestus dan Poseidon. "Dasar semut! Apa kau masih mau menjebakku?" Hephaestus menempelkan kedua tangannya dan seekor naga api besar muncul dari tengah, menghantam penghalang. Beberapa orang tua berkeringat di kepala mereka. Jelaslah bahwa terjebak dalam formasi itu bukanlah hal mudah bagi mereka, terutama karena ada dua dewa utama di dalam formasi itu. Formasi penyegelan merupakan keterampilan unik gereja kerajaan dan juga merupakan yang terbaik di antara semua formasi. Namun, tekanan pada dua dewa utama terlalu besar. Tinju Raja Laut, Poseidon berteriak dan meninju penghalang di depannya dengan kedua tangannya. Bersama naga api milik Hephaestus, mereka akhirnya menghancurkan formasi tersebut. Keduanya mengambil kesempatan untuk meninggalkan formasi. Para penjaga rumah sakit ingin maju untuk menaklukkan keduanya, namun mereka dihempaskan oleh tinju Raja Laut milik Poseidon. 7 tetua memanggil penghalang untuk pertahanan. Pada saat ini, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba bersinar melalui jendela, dan malam pun menjadi terang benderang seperti siang hari, menghalangi ketujuh tetua itu untuk bergerak maju. "Ayo pergi," Poseidon berkata, dan keduanya memanfaatkan celah ini untuk meninggalkan bangsal melalui jendela. "Aku tidak menyangka Apollo akan datang juga." Setelah keduanya pergi, Tetua Agung Alan memasang ekspresi serius. Sinar cahaya itu adalah karya Apollo. Tampaknya dialah yang bertanggung jawab untuk meliput mundurnya keduanya. Tetua Agung Alan melirik Su Qingyu yang berdiri di samping. Wanita macam apakah dia ini yang layak membuat tiga dewa utama bertindak bersama-sama? "Apakah kamu baik-baik saja?" Dekan Rick mendatangi Su Qingyu dan kelompoknya, melihat serigala liar dan buaya yang terluka parah, dan segera menyuruh seseorang membawa mereka untuk dirawat. "Itu kamu. Terima kasih banyak." Su Qingyu mengenali orang itu. Itu Ana, orang yang tak sengaja ia tabrak sebelumnya. Mereka berdua berjalan keluar bangsal. "Tidak apa-apa. Kita tidak punya waktu untuk saling mengenal pagi ini," kata Ana sambil tersenyum. "Nama saya Su Qingyu, halo." Su Qingyu dengan murah hati mengulurkan tangan kanannya, dan Ana juga menjabat tangannya dengan sopan. "Ana, apakah kamu putri Inggris?" Su Qingyu mengenali wanita cantik Eropa dan Amerika di depannya sebagai putri kerajaan Inggris. Dia tampak sedikit bersemangat.
Ana pernah muncul di beberapa acara besar sebelumnya, jadi Su Qingyu juga pernah melihatnya di berita. Ya. Ana tersenyum, lalu bertanya, Nona Su, apakah Anda datang ke Eropa untuk berwisata? Ana teringat kejadian tadi dan mengapa Su Qingyu layak diculik oleh dua dewa utama. Ana juga sangat ingin tahu tentang identitasnya. Tidak, aku di sini. Untuk menemukan suamiku. Su Qingyu menundukkan kepalanya, merasa sedikit malu. Suamiku, ternyata Nona Su sudah bersuami. Kata Ana bercanda. Ya, dia sudah berada di Eropa beberapa waktu, tapi saya tidak bisa menghubunginya lewat telepon, jadi saya datang menemuinya. Su Qingyu menjelaskan. Berbicara tentang panggilan telepon, Ana tiba-tiba teringat bahwa dia belum menyalakan teleponnya sejak dia turun dari pesawat. Ana mengeluarkan telepon genggamnya dari sakunya. Pada saat ini, suara Penatua Allen terdengar, Yang Mulia, silakan datang ke sini. Nona Su, saya permisi dulu. Ana tampak meminta maaf, dan Su Qingyu mengangguk. Tetua Agung, ada apa? Yang Mulia, sekarang setelah tiga dewa utama muncul, saya pikir kita perlu mempercepat kemajuan kita. Penatua Allen berkata dengan ekspresi serius. Tentu saja, sebagiannya karena pertarungan dengan Poseidon dan Hephaestus tadi. Bukanlah hal yang baik jika perjalanan ke Gunung Suci mempunyai musuh dengan kedua dewa utama. Apalagi mereka menemukan dari pertarungan tadi bahwa kedua dewa utama itu memang sangat sakti. Mereka tidak mengambil dua artefak, Trisula Poseidon dan palu vulkan milik Hephaestus. Jelas sekali mereka masih menahan diri. Inilah yang dikhawatirkan Allen. Ana mengangguk, mengeluarkan ponsel yang baru saja dihidupkannya, dan menemukan ada pesan teks tak terjawab, dan waktu itu adalah saat dia baru saja naik pesawat. Ini, pesan dari hantu. Ana mengklik pesan itu, membacanya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya, dan ponselnya terjatuh ke tanah. Putri Ana, Hades telah tiba di Gunung Suci. Ratu Dunia Bawah datang dari Tiongkok dan diserang oleh Poseidon di bandara. Mereka sekarang berada di rumah sakit kerajaan Eropa. Kudengar kau juga akan ke sana. Pastikan untuk melindungi Ratu Dunia Bawah. Terima kasih. Di balik pesan teks tersebut ada sebuah foto. Wanita cantik dalam foto itu adalah Su Qingyu, wanita yang baru saja ditemui Ana. Ana tiba-tiba berbalik dan menatap punggung Su Qingyu yang pergi. Dia mendesah dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa dia adalah Ratu Dunia Bawah. Meskipun dia adalah saingan cinta, Ana tahu bahwa jika dia tidak melindunginya, Yesike pasti akan merasa jijik. Ana agak senang karena dia meminta Penatua Allen untuk mengambil tindakan tepat waktu. Bab 192. Di Gunung Suci. Yesike dan kelompoknya terus bergerak mendaki gunung. Di puncak Gunung Suci terdapat Panteon 12 Dewa, tempat sumber kekuatan 12 dewa berada. Entah mengapa, Yesike merasa bahwa pedang hitam di cincin penyimpanannya menjadi semakin tidak stabil, dengan fluktuasi energi yang besar. Saya lihat Anda nampaknya khawatir akan sesuatu. Yesike dan Jiqian berjalan di ujung tim. Yesike selalu merasa bahwa indera keenam Jiqian sangat akurat. Dia tampaknya tidak mempunyai privasi di depannya, dan dia tampaknya dapat melihat isi hatinya. Tidak. Yesike berkata ringan, sambil menatap tongkat di tangan Jiqian. Tongkat ini merupakan artefak kuil bulan dan juga senjata semua dewa bulan berikutnya. Nilai seni bela diri Jiqian sendiri tidak tinggi, tetapi dia mahir dalam mantra dan formasi. Saat bertarung, dialah yang mengendalikan situasi secara keseluruhan. Tongkat ini sempurna di tangan Jiqian. Di puncak tongkat itu terdapat permata besar, dan energi tongkat itu berasal dari permata ini. Yesike berkata dengan ringan, apakah tongkatmu memiliki jiwa? Apa? Jiwa? Mungkin itu ada. Yesike menanyakan pertanyaan ini dengan santai. Jiqian awalnya bingung, tetapi setelah membaca catatan itu dengan saksama, dia tahu bahwa artefak dewa-dewa memiliki jiwa, tetapi tongkatnya belum memilikinya. Jika ada jiwa, maka apakah senjata masih merupakan senjata? Yesike menanyakan pertanyaan itu dalam benaknya. Saya pikir itu harus dianggap seperti itu, tetapi itu adalah senjata dengan pemikiran. Jiqian berpikir sejenak dan berkata. Yesike dapat melihat bahwa tongkat Jiqian tidak memiliki jiwa sekarang. Meskipun dia tidak tahu apakah akan ada di masa mendatang, setidaknya tidak ada sekarang. Dan Trisula Poseidon tampaknya juga tidak memilikinya. Lalu mengapa Hades Blade sekarang memiliki jiwa? Hei, nak, bagaimana artefak lain bisa dibandingkan dengan apa yang telah kualami? Wajar saja kalau aku punya jiwa terlebih dahulu. Pada saat ini,
sebuah suara datang dari lubuk hati Yesikai. Itu adalah jiwa pedang. Yesikai tiba-tiba teringat bahwa kesadarannya telah terhubung dengannya. Jiwa pedang, apa sebenarnya yang telah kau alami? Yesikai berkomunikasi dengan jiwa pedang menggunakan kesadarannya. Haha, dibandingkan dengan orang lain di masyarakat modern, pengalamanmu memang merupakan pengalaman hidup dan mati. Kamu bergabung dengan tentara pada usia 18 tahun dan pergi menaklukkan dunia pada usia 21 tahun. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kamu berjalan di ujung pisau. Terlebih lagi, kamu telah mencapai prestasimu saat ini hanya dalam waktu 3 tahun. Kamu memang luar biasa. Jiwa pedang memuji Yesikai untuk pertama kalinya. Jiwa pedang dan kesadaran Yesikai terhubung, jadi jiwa pedang secara alami mengetahui ingatan dan pengalaman Yesikai dengan jelas. Namun, dibandingkan dengan apa yang saya alami, ini hanya permainan anak-anak. Ming Dao mengganti pokok bahasan. Yesikai terkejut. Dia pikir dirinya sudah menjadi dewa pembunuh, tetapi dia tidak menyangka Ming Dao akan menyangkalnya hanya dengan satu kata, permainan anak-anak. Anda secara alami akan memahami pengalaman saya ketika Anda dapat mengendalikan saya. Kata roh pedang dengan ringan. Kata-kata ini merupakan dorongan bagi Yesikai. Jika Yesikai ingin mengendalikan pedang kegelapan, dia harus kuat di dalam. Artefak yang memiliki jiwa dapat disebut Horcrux. Artefak biasa hanya dapat meningkatkan kekuatan tempur pengguna, tetapi Horcrux adalah artefak yang memiliki kesadaran. Setelah disesuaikan oleh pengguna, kekuatan tempur yang diberikannya dapat beberapa kali lipat dari artefak. Perkataan jiwa pedang membuat Yesikai sangat bersemangat, tetapi pada saat yang sama, Yesikai tidak bisa tidak membenci jiwa pedang. Setelah berkata begitu banyak, tetapi tidak membiarkan dirinya mengendalikannya, ia bagaikan bunga di cermin atau bulan di air. Anak muda, tunggu sampai kau punya kemampuan untuk mengendalikanku di masa depan, baru kau boleh membenciku. Tentu saja, pikiran Yesikai tidak dapat disembunyikan dari roh pedang. Jika roh pedang itu seorang manusia, dia pasti akan memutar matanya ke arah Yesikai. Ngomong-ngomong, aku ingin memperingatkanmu, jangan gunakan aku sekarang. Dao Hun tiba-tiba berkata, nadanya sangat serius. Apa yang akan terjadi jika digunakan? Yesikai bertanya. Sejujurnya, aku tidak tahu detailnya, tetapi konsekuensinya mungkin di luar kemampuanmu untuk menanggungnya. Jika kau tidak dapat menahan atribut mengerikan dari pedang kegelapan, kau akan ditekan olehnya. Roh pedang memperingatkan. Baiklah, aku akan mengingatnya. Yesikai memperhatikan kata-kata Dao Hun. Ada kabut di kaki Gunung Suci. Apollo memegang busur emas besar di tangannya, yang merupakan artefak suci kuil matahari, busur dan anak panah matahari. Di samping Apollo adalah Dewa Api Hephaestus dan Dewa Laut Poseidon. Cahaya, terangi jalan di depan. Apollo menarik busur matahari itu hingga batas maksimal, dan anak panah pada busur itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Apollo membidik ke kejauhan, dan dengan suara, "Wosh!" anak panah itu terlepas dari tali dan melesat menuju kejauhan. Cahaya yang dipancarkan anak panah itu mengusir kabut tebal, dan jalan menuju pegunungan perlahan muncul di hadapan ketiga orang itu. Sialan, bebek yang ada di mulutku terbang. Saat Alan dan gengnya dari gereja kerajaan memasuki Gunung Suci, aku akan membuat mereka menderita. Hephaestus tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk. Jika Alan tidak turun tangan untuk menghentikan mereka, Su Qingyu akan mudah ditangkap. Oh, berhenti bicara, ayo cepat pergi ke pegunungan. Poseidon memegang trisula, merasa tidak berdaya. Benar sekali. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, jangan kehilangan kesabaran. Apollo memandang Hephaestus dengan jijik, kata-katanya penuh sarkasme. Apollo, kau. Hephaestus sudah dalam suasana hati yang buruk, dan setelah diejek oleh Apollo, dia memegang palu vulkan erat-erat di tangannya, hendak menyerang, tetapi dihentikan tepat waktu oleh Poseidon. Lupakan saja. Setelah aku membunuh ketiga orang ini, aku akan kembali untuk menyelesaikan masalah ini denganmu. Zeus seharusnya sudah berada di gunung. Ayo cepat naik. Hephaestus akhirnya menelan amarahnya dan menunjuk ke gunung. Ayo pergi. Gunung Suci penuh dengan bahaya. Meskipun kita bertiga adalah dewa, kita tidak bisa menganggapnya enteng. Poseidon mengingatkan. Tentu saja tidak. Tapi orang di sebelahmu harus berhati-hati. Jangan bermain dengan api. Implikasi Apollo masih ditujukan pada Hephaestus. Poseidon bertindak sebagai pembawa perdamaian pada waktunya, dan mereka bertiga segera menuju gunung. Pagi selanjutnya,
Ana dan 7 tetua berdiri di pintu masuk rumah sakit. Mereka hendak pergi, dan Dinrik mengantar mereka. Su Qingyu juga keluar untuk mengantar mereka guna berterima kasih kepada Alan atas pertolongannya tadi malam. Rick, kami pamit dulu. Alan melambai pada Dinrik. Penatua Agung Alan, Yang Mulia Putri, harap berhati-hati. Kata Dinlake. Di antara semua orang, Su Qingyu mungkin satu-satunya yang tidak tahu tentang Gunung Suci. Dinlake tidak menyebutkan nama Gunung Suci. Kedua belah pihak mengetahuinya secara diam-diam, jadi tidak perlu memberitahu Su Qingyu. Ana, aku harap perjalananmu aman. Su Qingyu berkata sambil tersenyum. Dia tidak tahu bahwa pria yang sangat dirindukan Ana sebenarnya adalah suaminya. Nona Su, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Tiba-tiba, Ana meraih tangan Su Qingyu. Bab 193. Su Qingyu sedikit bingung. Ana punya sesuatu untuk dikatakan padanya saat ini. Tampaknya mereka berdua tidak terlalu akrab satu sama lain. Su Qingyu hanya melihat Ana di majalah dan berita sebelumnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang putri kerajaan dan tinggal jauh di Inggris. Identitas ini membuat keduanya tidak memiliki persinggungan. Su Qingyu mengangguk dengan sopan. Meskipun dia tidak mengenal Ana, dia membantunya tadi malam. Kalau tidak, Su Qingyu mungkin telah ditangkap. Penatua Alan dan Dekan Rick juga sangat bijaksana. Melihat Ana ingin berbicara secara pribadi dengan Su Qingyu, mereka tentu saja pergi terlebih dahulu. Ana, apa yang ingin kamu katakan padaku? Su Qingyu ditarik ke samping oleh Ana, dengan nada bingung dalam suaranya. Sebenarnya, aku kenal suamimu. Ana ragu-ragu saat berbicara, seolah-olah dia khawatir Su Qingyu tidak akan bisa menerimanya. Apa? Bagaimana kamu mengenalnya? Su Qingyu juga terkejut. Ana adalah putri kerajaan Inggris, dan Ye-Shikei baru berada di luar negeri selama 3 tahun. Bagaimana mereka bertemu satu sama lain? Oleh karena itu, wajar saja jika Su Qingyu merasa gembira sekarang. Su Qingyu bahkan menyalahkan Ye-Shikei karena tidak memberitahunya tentang hal ini. Ini adalah situasi yang sangat tidak disengaja. Aku akan menjelaskannya kepadamu nanti. Kata Ana. Memang benar dia menyukai Ye-Shikei dan ingin pergi ke Gunung Suci untuk mencarinya. Namun, karena Ana tahu bahwa Su Qingyu adalah istrinya, ada beberapa hal yang tidak akan dikatakan Ana agar tidak mempermalukan Su Qingyu. Dia bahkan tidak memberitahuku. Nada bicara Su Qingyu agak mengeluh dan sedikit bersikap seperti seorang wanita. Ana tersenyum dan membantu Ye-Shikei menjelaskan, menurutku dia pasti punya alasannya sendiri. Su Qingyu memikirkannya. Ketika dia bertemu Ye-Shikei waktu itu, dia tidak menyukainya dalam segala hal. Bahkan jika dia memberitahunya, Su Qingyu tidak akan mempercayainya. Setelah hubungan mereka membaik, Ye-Shikei semakin tidak mungkin memberitahunya. Jika dia mengatakan di depan istrinya bahwa dia mengenal wanita cantik lainnya, Su Qingyu akan cemburu. Aku pikir dia punya istri secantik kamu, jadi kenapa dia menyebut namaku? Kata Ana sambil tersenyum. Setelah Su Qingyu mendengar ini, wajah cantiknya memerah. Lalu, apakah kamu tahu di mana dia sekarang? Aku tidak bisa menghubunginya akhir-akhir ini dan aku khawatir padanya. Jika memungkinkan, bisakah kamu membawanya? Aku tidak tahu. Ana menolak sebelum Su Qingyu menyelesaikan kata-katanya. Dia tahu bahwa Su Qingyu berharap untuk ikut, dan Ana telah memikirkan hal ini sejak lama. Ana tidak berbohong padanya dengan sengaja. Meskipun dia tahu bahwa Ye-Shikei berada di Gunung Suci, bahaya di Gunung Suci bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa seperti Su Qingyu. Jika terjadi bahaya atau kecelakaan, Ye-Shikei pasti akan menjadi gila, jadi Ana berbohong padanya. Suatu kali dia mengatakan bahwa Ye-Shikei berada di Gunung Suci, Su Qingyu akan pergi ke sana meskipun dia sendirian. Begitukah? Baiklah kalau begitu. Su Qingyu merasa sedikit menyesal. Dia bertanya pada Elena, bahkan bertanya pada serigala liar dan buaya, tetapi mereka semua berkata tidak tahu keberadaan Ye-Shikei. Ana sangat merasakan cinta Su Qingyu untuk Ye-Shikei, tetapi pada saat yang sama dia merasa sangat tidak nyaman. Ketidaktahuan Su Qingyu saat ini sepenuhnya disebabkan oleh perlindungan Ye-Shikei padanya. Ngomong-ngomong, maafkan aku karena bertanya, apa hubungan kalian berdua? Su Qingyu tiba-tiba meraih lengan Ana dan berkata dengan malu. Teman. Ana berkata dengan sedikit kesedihan di matanya, aku menyukainya. Namun Ana hanya mengucapkan kalimat terakhir itu dalam hatinya. Ana berbalik dan pergi. Dia pergi menemui Penatua Agung Alan.
Ketika dia menerima pesan teks dari Ghost, dia meminta Dekan Rick untuk membantu Su Qingyu pindah ke ruangan yang lebih aman, di mana keselamatannya dapat terjamin. Namun, Ana berspekulasi bahwa para dewa utama telah pergi ke Gunung Suci. Meskipun Su Qingyu merupakan titik lemah Ye Shikai, mereka tidak akan membiarkan hal ini terus berlanjut. Gunung Suci telah terbuka dan mereka tidak ingin tertinggal terlalu jauh. Ana melihat ke kejauhan. Apa yang datang berikutnya adalah bahaya yang sebenarnya. Perpustakaan Yanqing. Di sini, kompetisi debat kampus antara Universitas Yanqing dan Universitas Beitian akan segera diadakan. Awalnya, Ye Shikai ingin datang dan menonton, tetapi sekarang dia berada di Eropa, jadi dia harus menyerah. Namun, si goblin kecil Su Ziking tergeletak di atas meja, tampak sedikit linglung. Dengan semakin dekatnya kompetisi, sebagai peserta debat pertama Universitas Yanqing, kondisi ini memang membingungkan. Qingqing, kamu sakit. Kamu kelihatan lesu sekali. Han Ruoyao duduk di sebelah Su Ziking dan menepuk punggungnya. Sekarang keduanya adalah sahabat yang bisa membicarakan apa saja, tetapi kondisi Su Ziking saat ini membuat Han Ruoyao merasa aneh. Yao Yao, kakak iparku pergi ke Eropa, dan adikku ikut dengannya. Aku bosan sekali sendirian. Su Ziking tampak mengantuk dan memang tidak memiliki pesona seperti iblis kecilnya yang biasa. Ya, akhir-akhir ini aku tidak bisa menghubungi paman lewat telepon. Aneh sekali. Han Ruoyao mengangguk. Su Ziking juga tahu tentang situasi ini. Mungkin sesuatu terjadi pada saudara iparku. Su Ziking tampak khawatir. Bagaimana mungkin? Paman sangat kuat. Ayahku berkata bahwa tidak ada seorang pun di seluruh tim polisi khusus yang sekuat paman sendiri. Han Ruoyao melambaikan tangannya. Tetapi saya selalu merasa ada sesuatu yang salah. Kata Su Ziking. Baiklah, pergi dan persiapkan diri untuk debat. Lihat ke sana. Han Ruoyao menunjuk ke meja di seberangnya, di mana seorang gadis muda tengah memperhatikan beberapa informasi dengan serius. Temperamennya yang seperti gadis tetangga menarik perhatian banyak pria senegaranya. Anda berbicara tentang Li Mengmeng, kata Su Ziking. Orang yang dimaksud Han Ruoyao adalah Li Mengmeng yang ditemuinya terakhir kali. Ya, jangan lupa, dia sangat menyukai paman. Kalau kamu kalah dalam permainan dengannya, kamu akan kehilangan muka di hadapan paman. Han Ruoyao mendengus dingin. Tampaknya dia tidak begitu menyukai Li Mengmeng. Itu benar, Su Ziking menjadi bersemangat setelah mendengar ini. Sebagai pesaing Universitas Beitian, Li Mengmeng juga merupakan mahasiswa terbaik. Kondisi Su Ziking saat ini hanya akan memungkinkan Li Mengmeng memanfaatkannya. Itu tidak benar, Yao Yao, apakah kamu tidak menyukai kakak iparku juga? Su Ziking berpikir sejenak, melirik Han Ruoyao yang sedang terkekeh, lalu mengatakan sesuatu yang langsung membuat Han Ruoyao yang tadinya merasa puas diri merasa bersalah. Ini. Wah, Yao Yao, kamu jahat sekali sampai-sampai membiarkan aku yang pertama bicara. Su Ziking sedikit tidak senang dan membuat gerakan menghina. Qingqing, hubungan antara paman dan aku murni, jangan bicara omong kosong. Baiklah, kamu harus segera menyiapkan informasinya. Han Ruoyao mengambil kesempatan untuk mengganti topik pembicaraan. Dia memang merasa bersalah saat itu. Pada saat ini, Li Mengmeng perlahan berjalan mendekat dan duduk tepat di hadapan mereka berdua. Dia menyerahkan secangkir air panas kepada Su Ziking dan berkata dengan khawatir, Qingqing, apakah kamu merasa tidak enak badan? Bab 194. Terima kasih. Su Ziking berkata dengan ringan, mengambil cangkir air yang diberikan Li Mengmeng padanya, menyesapnya dengan lembut, namun kemudian berkata dengan kejam, tapi tunggu sebentar, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tentu saja. Li Mengmeng tidak menyangka Su Ziking akan mengatakan hal itu. Mula-mula dia tertegun, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Meskipun Li Mengmeng memiliki penampilan dan sosok seperti gadis tetangga, sekarang tampaknya Su Ziking lebih seperti gadis kecil. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah mendengar kabar tentang saudara Xiao Kei akhir-akhir ini? Tiba-tiba, ekspresi Li Mengmeng menjadi sedikit serius. Tampaknya selama Ye Shikai berada di Gunung Suci, banyak wanita yang memperhatikannya. Su Ziking sedikit meremehkan. Seperti yang diduga, dia masih memikirkan saudara iparnya. Tapi sejujurnya, dia tidak punya kabar tentang Ye Shikai. Su Ziking menggelengkan kepalanya. Oke. Jejak kekecewaan melintas di wajah Li Mengmeng. Aku tahu kamu sedang memikirkan kakak iparku. Su Ziking bergumam pelan, tetapi Li Mengmeng mendengarnya. Ya, aku sedang memikirkan kakak Xiao Kai. Setelah mendengarkan ini,
Li Mengmeng perlahan mengangkat kepalanya, wajahnya tampak sedikit serius dan tegas. Tapi aku hanya tergila-gila padanya. Kalau dia tidak meninggalkanku, aku khawatir aku tidak akan bisa mengungkapkan perasaanku padanya. Li Mengmeng perlahan berdiri, nadanya menyiratkan penyesalan dan keengganan. Sebelumnya, dengan kehadirannya, Li Mengmeng hanya menjadi gadis kecil yang mengikuti Ye Shikai. Perbedaan usia yang hanya beberapa tahun menjadi kesenjangan generasi yang tidak dapat diatasi bagi Li Mengmeng, membuatnya ditakdirkan menjadi adik perempuan Ye Shikai, bukan kekasih masa kecilnya. Tapi sekarang dia telah pergi, dan Ye Shikai telah menikah. Siapa yang sedang kamu bicarakan? Siapa yang sedang kamu bicarakan? Su Ziqing dan Han Ruoyao berkata serempak. Meskipun mereka tidak tahu siapa yang dimaksud Li Mengmeng dengan dia, dari indera keenam seorang wanita, terutama Su Ziqing, dia sudah mencium suasana yang ambigu, dan penilaian Li Mengmeng terhadap dia semakin membangkitkan rasa ingin tahu Su Ziqing. Anda mungkin bisa melihatnya di masa mendatang. Li Mengmeng tidak menjawab Su Ziqing, melainkan berbalik dan pergi. Saat dia berbalik, air mata kristal mengalir keluar dari matanya. Li Mengmeng berhenti. Tiba-tiba, Su Ziqing membanting meja, berdiri dan berteriak. Tindakan ini membuat orang di sekitar saling berpandangan dengan terkejut. Para siswa yang awalnya meninjau dengan tenang, menjadi takut dengan teriakan Su Qingyu dan menatap Su Ziqing satu demi satu. Hei, bukankah ini gadis kampus Universitas Yanqing? Kenapa dia? Seorang teman sekelas berbisik. Ya, bukankah gadis itu adalah primadona kampus Universitas Beitian? Ada apa dengan kedua orang ini? Orang lain menimpali. Semua orang dengan cepat mengenali ketiga wanita itu dan mulai membicarakan mereka. Perpustakaan yang awalnya sunyi mulai menjadi gaduh. Pada saat ini, seorang administrator perpustakaan keluar. Mahasiswa, harap tetap tenang di perpustakaan. Sang administrator menghampiri Su Ziqing dan mengingatkannya dengan lembut. Sekarang Su Ziqing tampak seperti telah memakan satu tong bahan peledak. Kata-kata, menjauh, tertulis di wajahnya yang marah, dan bahkan administrator tidak berani memarahinya. Qingqing, duduklah dulu. Han Ruoyao berkata dengan suara rendah. Dia merasa sedikit malu melihat begitu banyak orang memperhatikannya, jadi dia cepat-cepat menarik pakaian Su Ziqing dan menyuruhnya duduk. Lagi pula, mereka datang ke sini atas nama sekolah, dan ini akan merusak citra sekolah. Namun Su Ziqing kini cemas dan marah, dan langsung menepis tangan Han Ruoyao. Saya akan mempersiapkan diri untuk kompetisi. Li Mengmeng berkata dengan ringan. Dia tidak menoleh ke belakang dan langsung pergi, meninggalkan Su Ziqing dalam keadaan marah. Qingqing, kamu begitu impulsif tadi. Han Ruoyao menuangkan segelas air untuk Su Ziqing. Setelah semua orang pergi, kemarahan Su Ziqing mereda. Sebenarnya dia marah bukan karena Li Mengmeng sendiri, melainkan karena dia tidak mau menyebut nama orang itu, maka dia pun menjadi gembira. Siapa yang menyuruhnya berbicara setengah-setengah dan mengatakan hal itu? Ketika Su Ziqing mulai tenang, wajahnya perlahan memerah. Dia baru saja mempermalukan dirinya sendiri di depan banyak orang. Faktanya, wajahnya bahkan lebih tirus dari Han Ruoyao. Dia marah karena dia bersemangat. Ketika paman kembali, aku akan menanyakannya kepadanya. Han Ruoyao berkata dengan marah. Benar sekali, kakak ipar Bao, jangan biarkan aku menangkapmu. Su Ziqing sangat marah hingga pipinya menggembung, dan dia berharap bisa segera meraih Ye Shikai di depannya. Di Gunung Suci. Acuh, Ye Shikai tiba-tiba bersin tanpa peringatan apapun. Aneh, apakah ada yang memikirkan saya? Kamu tidak masuk angin, kan? Jiqian mendekat dan berkata dengan nada bercanda. Bagi seorang pembudidaya, mereka pada dasarnya kebal terhadap virus dan sejenisnya, dan terserang flu bahkan lebih mustahil lagi. Meskipun ini adalah gunung bersalju, Ye Shikai telah mengedarkan energi internalnya, jadi dia seharusnya tidak kedinginan. Aku pikir ada seorang wanita yang sedang memikirkanmu. Suara samar Moji terdengar di telinga Ye Shikai. Ye Shikai tidak berani berdebat dengan Moji. Ada 3 wanita di Istana Dunia Bawah, Moji, Elena dan Zion, mereka semua adalah musuh bebuyutan Ye Shikai. 2 yang pertama adalah tipe yang tergila-gila pada cinta, yang akan menjadi gila jika mereka tidak berhati-hati. Adapun Zion, dia adalah tipe orang yang takut terhadap kekacauan di dunia. Racun yang dibuatnya sangat menyebar luas. Dia mungkin adalah musuh bebuyutan semua orang di Istana Dunia Bawah. Ye Shikai harus memperkenalkannya pada Su Ziqing dan Luo Shiki, 2 gadis gila itu. Saya belum melihat istana lain sepanjang perjalanan. Wang Kai sedikit tidak sabar.
Yesike telah menemukan istana dunia bawah, jadi dia juga sangat cemas. Dia berharap dapat menemukan kuil Dewa Perang sesegera mungkin dan menemukan peluang di dalamnya. Jangan khawatir, kuil Dewa Perang pasti ada di dekat sini. Ji Qian menghibur. Sejujurnya, kekuatan tempur Wang Kai sangat kuat, cukup untuk melawan Yesike secara langsung, tentu saja, tanpa menggunakan senjata oleh kedua belah pihak. Tapi sekarang Yesike telah menemukan helm Pluto, yang memberinya kemampuan untuk menjadi tidak terlihat dan sangat meningkatkan pertahanannya. Mengenai pisau Pluto, Yesike tidak memberitahu semua orang. Kelompok itu berjalan memasuki hutan. Di daerah ini, salju turun jauh lebih lebat daripada sebelumnya. Tanahnya tertutup salju, cukup untuk mencapai lutut mereka, yang memperlambat kemajuan mereka. Salju yang menyebalkan. Wang Kai mencabut kakinya dari salju, berteriak keras, mengumpulkan tenaga dalamnya dengan kedua tangan, dan meninju ke depan. Energi besar itu mengangkat salju, dan dia tampak seperti pemulung. Akan tetapi pukulan ini juga menimbulkan suara yang cukup keras. Yesike bisa merasakan tanah bergetar sedikit. Haha, ini cara berjalan yang lebih cepat. Wang Kai tampak bangga. Anehnya, hutan ini agak aneh. Yesike mendongak dan tiba-tiba melihat beberapa ekor burung gagak. Apa yang aneh? Ji Qian bertanya. Wang Kai tadi membuat keributan besar, mengapa burung gagak ini tidak bergerak? Seperti yang kita semua tahu, burung sangat sensitif. Tetapi Yesike dengan tajam menemukan bahwa burung gagak ini tidak bergerak. Yesike melihatnya dan menemukan bahwa burung gagak itu memang hidup. Pukulan Wang Kai tadi seharusnya membuat semua burung di hutan ketakutan, tetapi mengapa burung gagak ini mengabaikannya? Bab 195. Sekarang setelah kau menyebutkannya, memang seperti itu. Ji Qian memandangi burung gagak tersebut. Tidak seperti burung gagak lainnya, burung gagak ini memiliki mata merah dan penampilan hitam pekat, yang membuat mereka tampak sedikit menyeramkan. Jika kepala mereka tidak bergerak dari waktu ke waktu, Yesike pasti akan mengira mereka sudah mati. Tidak, burung gagak ini membawa aura kematian. Wajah Yesike mengembun. Mengenakan helm Pluto, dia dapat merasakan aura mematikan dari burung gagak tersebut. Burung gagak tersebut tidak memiliki nafas kehidupan, tetapi tubuh mereka masih bergerak karena adanya aura kematian. Sederhananya, mereka seperti mayat yang hilang, hidup sepenuhnya berdasarkan naluri. Tiba-tiba burung gagak di atas kepala Yesike menjerit dua kali, teriakannya sedih dan sunyi, persis seperti pertanda buruk dari burung gagak itu. Lalu ada seekor burung gagak lain yang juga menangis, dan tak lama kemudian seekor burung gagak menyebar menjadi 10, 10 menjadi 100. Suara itu seperti radiasi, semakin lama semakin keras. Ribuan burung gagak berkokok bersama-sama, suara yang membuat orang menggigil. Yesike kemudian menyadari bahwa ada begitu banyak burung gagak bersembunyi di hutan ini. Jika Yesike tidak menemukannya secara tidak sengaja, maka tidak akan ada seorang pun yang mampu mendeteksi napas yang diselimuti aura kematian itu. Semua orang segera menyadari ada sesuatu yang salah. Suaranya seperti suara tangisan banyak orang, dan teriakan puluhan ribu burung gagak menyelimuti semua orang. Semua orang harus berhati-hati, ada yang aneh dengan burung gagak ini. Ji Qian mengingatkan, sambil memegang tongkat itu erat-erat di tangannya. Tiba-tiba salah satu burung gagak mengeluarkan serangkaian teriakan melengking dan terus-menerus, kemudian seluruh kawanan gagak terdiam. Hei, ada apa dengan mereka? Wang Kai sedikit bingung. Burung gagak itu menatap semua orang seolah-olah mereka sedang berkonfrontasi. Saya tidak tahu, tapi mungkin itu bukan pertanda baik. Selena menatap pohon itu dengan waspada, sebuah belati di tangannya. Mereka tidak akan melakukan penyelaman kolektif, bukan? Miehun memegang pedang putih di tangannya dan menatap pohon yang penuh dengan burung gagak, mendapat firasat buruk. Tiba-tiba burung gagak itu mengembangkan sayapnya dan berlari ke angkasa sambil berteriak. Sekarang semua orang dapat melihat jumlah burung gagak dengan jelas. Kawanan gagak itu tampak seperti awan hitam besar, menekan kepala semua orang, tampak sangat menyedihkan. Miehun, kamu benar-benar burung gagak. Moji memutar matanya ke arah Miehun. Apa yang dikatakannya menjadi kenyataan. Detik berikutnya, semua burung gagak menukik ke bawah seperti jet tempur dan menyerbu ke arah semua orang. Semua orang minggir. Yesike berteriak, dan semua orang berhamburan. Burung gagak dibagi menjadi beberapa kelompok kecil dan dikejar secara terpisah. Burung gagak ini sangat cepat dan memiliki keuntungan karena jumlah mereka yang besar. Taktik lautan gagak memberi tekanan pada psikologi semua orang.
Yesike mengedarkan kekuatan internalnya dan langsung mengenakan helm Pluto. Selama beberapa saat, burung gagak yang mengejarnya tidak dapat menemukan siapapun dan terbang seperti lalat tanpa kepala. Yesike mengedarkan kekuatan internalnya dan melepaskan kekuatan internal yang dahsyat, membentuk gelombang udara besar, yang secara langsung membunuh puluhan burung gagak. Meskipun kekuatan bertarung Jikian rata-rata, dia mahir dalam formasi dan mendapat bantuan tongkat sihir. Bersama Selena, ia merilis formasi cahaya bulan. Sebuah simbol heksagram muncul di tanah. Di atas formasi itu terdapat perisai pelindung yang terbentuk dari energi yang dipadatkan oleh Jikian menggunakan permata pada tongkat sihirnya. Kawanan burung gagak menabrak perisai energi dengan gila-gilaan. Miehun dan Moji memiliki kesepahaman diam-diam dalam kerja sama mereka. Yang satu pedang putih, yang satu pedang lunak, yang satu keras dan yang satu lunak, dan kerja sama mereka sungguh luar biasa indah. Terlebih lagi, sebagai 4 jenderal besar Istana Dunia Bawah, keduanya memiliki kekuatan yang mengesankan. Yesike tidak ingat bahwa Moji dan Miehun biasanya memiliki pemahaman diam-diam dalam kerja sama mereka. Tampaknya kerja sama mereka yang terampil juga merupakan bantuan di saat krisis. Sedangkan Black Rhino, Kratos dan Phobos mengandalkan tubuh mereka yang kuat dan keras untuk menghalau serangan burung gagak. Memiliki kulit dan daging yang tebal memang ada keuntungannya. Burung gagak itu menyerang tanpa strategi apapun, hanya mengandalkan jumlah, dan menyerbu sekaligus. Kratos mengayunkan kedua pedangnya dengan ganas, dan puluhan burung gagak terpotong menjadi 2 dalam sekejap. Yesike secara bertahap menemukan bahwa burung gagak ini hanya bermulut tajam dan sembrono, dan vitalitas mereka tidak jauh lebih kuat daripada burung gagak biasa, dan mereka pasti tidak abadi. Yesike juga menggunakan kekuatan internalnya untuk membentuk penghalang, dan langsung menangkap seekor gagak dengan satu tangan, mengamatinya dengan saksama. Yesike menemukan ada cairan tak berwarna pada paruh burung gagak tersebut. Yesike mengambilnya sedikit, lalu mengendusnya pelan-pelan. Baunya agak menyengat, agak seperti ether. Yesike juga menemukan bahwa cairan ini beracun. Meskipun toksisitas satu burung gagak terbatas, jumlah burung gagak yang besar cukup untuk menutupi kekurangan ini. Semuanya, hati-hati, jangan sampai digigit burung gagak ini. Yesike berteriak, lalu menghancurkan burung gagak itu hingga mati. Mengenakan helm Pluto, Yesike tiba-tiba menjadi tidak terlihat dan tiba-tiba muncul dalam formasi Jikian. Apa yang kamu lakukan di sini? Jikian memandang Yesike yang tiba-tiba muncul, lalu berkonsentrasi menyuntikkan tenaga dalamnya ke dalam formasi untuk menahan hantaman kawanan gagak. Tidak apa-apa. Aku melihat tidak ada banyak pergerakan di sini, jadi aku ke sini untuk beristirahat. Yesike berkata dengan nada jenaka. Dibandingkan dengan pertempuran dan pembunuhan di tempat lain, formasi Jikian dan Selena tampak tenang, dan mereka semua mengandalkan perisai energi formasi untuk melawan musuh. Kamu masih berani bercanda sekarang? Jikian memutar matanya ke arah Yesike. Cepatlah mulai bekerja. Baiklah, aku mengerti. Yesike tersenyum, lalu mengenakan helm Pluto dan mendatangi Black Rhino, Kratos, dan Phobos. Meskipun ketiganya kuat, gerakan mereka lambat. Yesike telah menemukan bahwa beberapa burung gagak yang lolos dari jaring telah menyelinap di antara lengan badak hitam, dan paruh mereka mematuk tubuh badak hitam. Yesike melepaskan kekuatan internalnya dan langsung membunuh gelombang burung gagak. Meskipun kulit badak hitam dapat menghalangi patukan burung gagak, cairan di mulut mereka berfungsi sebagai anestesi dan racun. Jika mereka terus bertarung seperti ini, mereka pasti akan membunuh burung gagak itu. Tuan Pluto, terima kasih banyak. Kata badak hitam dengan rasa terima kasih. Yesike melambaikan tangannya. Sebagai bawahan Black Rhino, Yesike memiliki kewajiban untuk melindunginya. Wang Kei di samping tampak sangat jijik dengan kawanan burung gagak yang tak ada habisnya ini. Ia berteriak keras, dan mengalirkan tenaga dalamnya dengan kecepatan yang amat cepat, melepaskan tenaga dalam yang dahsyat bagaikan angin puting beliung ke arah kawanan burung gagak di angkasa. Yesike merasakan bahwa energi internal ini sekuat badai. Sebelumnya, kawanan burung gagak menutupi langit dan bumi seperti selembar kain hitam, dan serangan Wang Kei secara langsung membuat lubang besar di kain hitam tersebut, dan ratusan burung gagak jatuh dari langit. Wang Kei melepaskan 5 atau 6 kali dalam satu tarikan napas, dan setiap kali ia bergerak, ratusan burung gagak berjatuhan dari langit, bagaikan daun-daun gugur yang tersapu angin kencang. Bersambung.